Shalom Elohim, salam sukacita dan salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi ilahi yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, di dalam diri Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, di dalam inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh Kebenaran, di dalam mempelai yang terpilih, Ibu Feh Hamdani, Malaikat Mary, Ratu Adil. Shalom Elohim buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Sekali lagi pada saat ini dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 dan ke-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Demikian firman Tuhan yang terkandung dalam kitab Keluaran, bab yang ke-20 tentang ke-10 firman atau ke-10 hukum Allah. Dan hukum yang terutama diantaranya itu adalah tentang jangan menyembah patung, jangan membuat patung atau sujud beribadah kepadanya. Dalam firman itu sudah dinyatakan dengan jelas sekali agar jangan sujud beribadah, menyembah atau berdoa kepada patung-patung tuangan. Tidak kira itu patung haiwan, tumbuhan, ataupun juga patung menyerupai manusia. Karena semua itu menimbulkan murka Allah. Dahulu saya juga salah seorang pengikut si Paus itu. Dan karena saya buta akan firman, saya tidak menyadari hal ini. Dan ketika Tuhan memanggil saya, Dia membuka mata saya. Firman ini diberikan pada saya bahwa selama ini saya adalah penyembah berhala. Menyembah, berdoa, bersujud, dan beribadah di hadapan patung itu. Dan ketika saya mengatakan kepada teman-teman, kita tidak boleh berbuat demikian karena itu sudah nyatakan dalam firman Tuhan. Tapi teman-teman saya daripada pengikut Paus itu mengatakan, kita bukan menyembah patung, tapi kita berdoa dan untuk mengingati orang tersebut sebagai simbolik. Itu adalah taktik si jahat, memutarbalikan kenyataan. Padahal firman Tuhan telah menyatakan dan melarang kita untuk jangan beribadah, jangan sujud menyembah, apalagi mencium-cium patung itu. Nah, firman Tuhan inilah yang membuka mata saya untuk bangun dari tidur yang selama ini ditawan dalam patung-patung tuangan. Dan akhirnya saya tekad meninggalkan semua itu, dan saya menyadari semua itu adalah perbuatan-perbuatan berhala yang hanya menimbulkan murka Tuhan dan bukan menyembah Allah yang benar. Tuhan sudah melarang untuk jangan membeli, menyimpan, atau apalagi membuat patung-patung tuangan dalam rumah kita dan beribadah di hadapan patung itu. Karena sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan ialah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dengan ciptaan manusia, patung, rantai, ataupun buku, atau apa saja, bahwa dapat berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita haruslah berdoa bersama roh, hati kita yang bersatu dengan Tuhan. Kita tidak memerlukan buku-buku, segala buku catatan doa yang diciptakan oleh manusia. Karena ketika kita berdoa, Tuhan itu melihat hati kita, adakah benar-benar terkoneksi dengan Dia, dan bersungguh-sungguh percaya ketika kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Dia. Dan
Selepas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terjadi berbagai penyesatan. Banyak orang memikirkan jalan itu dan ini untuk berdoa kepada Tuhan. Padahal Tuhan tetap sama dahulu hingga sekarang. Bukankah Dia berkata dalam firman-Nya, "Mintalah apapun dalam namaku, maka akan diberikan kepada kalian." Tetapi manusia terjerat dalam taktik si jahat itu untuk menjadikan manusia itu pengantara, menaikkan doa-doa permohonan melalui Bunda Maria, Santo Santa. Padahal hanya Tuhan Yesuslah pengantara kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus pengantara kita dengan Allah. Tidak ada yang lain. Dan saya sangat bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, saya disedarkan selama ini ditawan, ditipu, dan dijerat oleh tipu muslihat si ular tua itu yang mau menyesatkan anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu ada untuk kita, mendengar doa-doa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dia akan menjawab doa-doa kita sesuai kehendak-Nya dan sesuai kemampuan dan keperluan kita, bukan mengikut hati kita. Dan terlebih-lebih lagi pada saat ini, Tuhan Yesus telah datang ke dunia dengan wadah inkarnasi yang baru, Pak Aditya Nugrahanto. Dia lebih dekat bersama kita, mendengar keluh kesah kita. Dan saat kita berdoa kepada Dia melalui Roh, Dia mendengar dan menjawab setiap yang kita perlukan itu sesuai waktu Tuhan. Tidak perlu kita beribadah di depan patung, memuji, menyembah patung, mencium patung untuk membuatkan doa kita dikabulkan. Semua itu perbuatan yang sangat bodoh dan sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan yang benar, Allah Israel yang benar, Allah yang hidup dan tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Carilah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Jangan lagi menyembah berhala, sujud kepada Allah-Allah lain, karena Allah kita itu Allah yang cemburu. Panggilan pertobatan telah dinyatakan, seruan pertobatan juga telah disebarkan. Kembalilah, bersujudlah, berdoalah, dan berjaga-jagalah. Bertobatlah sungguh-sungguh, selama belas kasihan Tuhan masih ada di dalam dunia ini. Segala hormat, kemuliaan, pujian, dan pengagungan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala raja, yang hidup dan berkuasa, dulu, kini, dan selama-lamanya. Haleluya, praise the Lord, amin.